Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap bersemangat dalam menghadapi kehidupan ini, tetap berbahagia tentunya dan yang menjalankan ibadah puasa selamat beribadah. Semoga masih tetap kuat ya sampai nanti hari terakhir puasanya gitu. Terus terima kasih juga untuk kalian yang selalu support channel ini dan selalu melihat readingannya Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah pesan di bulan Mei untuk kalian yang berzodiak Pisces. Saya akan buka dengan kartu thank you. Dengan kartu ini dulu Fairy Tarot decknya. Oke, nanti setelah itu ini untuk overall message aja 1 bulan pakai kartu yang ini. Yang selanjutnya nanti pakai kartu yang lain. Oke, thank you. I need one more, 2 more. Thank you. Belum. Kenapa? Ya nggak banyak juga dong, ampun deh. Ya sudah. Apa yang menjadi pesan untuk kalian yang berzodiak Pisces? Thank you. Ada Ace of Winter. Winter itu, coba saya lihat contekan saya. Winter itu udara. Saya lupa terus kalau winter itu apa. Udara. Ini energi udara ya. Oke. Don't be deterred by challenge along the way. Ada banyak tantangan di bulan Mei, tapi nggak usah khawatir, katanya gitu. It is important to communicate clearly and accurately. Tinggal dikomunikasiin aja secara akurat ya. Amazing new idea that should be implemented. Banyak ide-ide baru yang bisa diimplementasikan atau dijalankan di bulan Mei. Tantangan ada, tapi ide baru ada, bisa dijalankan, bisa. Oke? Right, Two of Winter, winter lagi, masih udara ya. Ini Two of Sword. Oke, biasanya ini lagi agak bingung di antara 2 pilihan. Oke, anyway. Indecisive is holding you back. Penundaan. Make the choice that best for you rather than trying to please other. Oh, benar kan? Lagi ada yang harus dipilih ya. Pilihannya adalah yang nyaman untuk kalian atau menyenangkan orang lain. Katanya sih pesannya ya harus yang menyamankan untuk kalian, yang nyaman untuk kalian. Jangan mentang-mentang gak enak sama orang lain. Pisces kadang-kadang kalian gitu ya, gak enak sama orang lain. Jadi ya udah yang dipikirin orang lain bukan diri kalian gitu. Terus feeling trapped between an intellectual and the emotional sih. Berada di dua hal yang berbeda, intelektual dan emosional. Intelektual dan emosional. Berada di tengah-tengah. Trapped between. Ya, trapped in between. Jadi terperangkap di antara 2 hal yang berbeda gitu. Oke, lanjut Pisces. Five of Summer, dan ini adalah energi air, energi kalian. Oke. Trust that there is a reason for everything that happen. Percaya aja segala sesuatunya terjadi bukan kebetulan tapi memang harus terjadi gitu. Oke, remove yourself from the negative emotion of other. Kalau yang lain negatif, nggak usah ikutan negatif, Pisces. So, di bulan Mei banyak hal negatif sekeliling kalian, tapi kalian jangan terpengaruh ya. Oke, tetaplah positif ya. Negatif-negatifnya itu dihindari aja. Sorry to say that Pisces biasanya gampang terpengaruh. So, kalau di sekitarnya negatif, nanti Pisces ikutan gitu.
gampang dipengaruhi, gampang ngikut gitu. So, maaf, tapi memang seperti itu pesannya. So, ya ini cuma buat ngingetin aja supaya nggak keikut gitu, nggak kebawa sama hal-hal yang negatif, tetap positif aja gitu ya. Focusing on that which frightens or worry you. Oke, hal-hal yang bikin kalian worry, yang menakutkan untuk kalian, ya fokusnya ke situ supaya nggak mempengaruhi hidup kalian. Karena banyak hal di bulan Mei membuat kalian worry, membuat kalian takut, membuat kalian cemas. Cemas sih lebih tepatnya, bukan takut. Takut ntar tentang satu hal yang mengerikan lagi. Enggak sih, cemas gitu, worry, cemas. So, itu karena banyak hal negatif di sekitar kalian gitu. Nah, sebagai seorang Pisces karena gampang terbawa, jadinya kalian ikut terbawa. Dan itu juga hal yang begini, kalian tuh nggak enakan sama orang. Jadi karena kalian nggak enak, terus pengen menyenangkan orang lain, jadi kalian nggak mikirin diri sendiri. Gitu Pisces. Lanjut. Queen of Spring, believe in yourself. Spring itu energinya api ya. Believe in yourself. Percaya akan diri kalian sendiri, darling. Okay? Wonderful people want to help you. See, walaupun banyak yang negatif di sekeliling kalian, masih ada orang yang pro kalian, yang support kalian, dan akan membantu kalian. So, don't worry. Okay? Maintain a balance between work and home life. Oke, harus di-maintain ya, keseimbangan antara kehidupan percintaan atau personal life dengan pekerjaan atau professional life. Harus di-maintain. Jadi harus balance. Ini overall energinya untuk bulan Mei. Untuk kalian yang Pisces, saya pakai Wheel of the Year untuk per minggunya. Row pertama adalah minggu pertama. Gitu juga yang selanjutnya. Thank you, Michael. And I need more. Thank you. And I need more. 1 or 2 more maybe, I don't know. 3? Are you sure? Okay, fine. Ini gini. Satu-satu. Baiklah. Di row kedua adalah minggu kedua. Sebentar ya, saya buka lagi aja. Oh, wow. Thank you. Thank you. My dear Pisces, di minggu pertama kartunya banyak dan harus dibaca satu-satu nih katanya. Karena untuk persiapan minggu kedua. Oke, coba didengar, mungkin ada pesan yang bisa diambil untuk kalian. Oke, Ace of Pentacles. Keuangan menjanjikan, jadi kan banyak ide-ide yang bisa terlaksana. So, keuangan di minggu-minggu pertama menjanjikan. Tapi, ada tapinya. Ada Two of Swords yang terbalik. Tadi juga ada Two of Swords tuh di mana nih, di sini. So, kalian yang berada di posisi di mana kalian harus memilih. Nah, di minggu pertama hopefully itu sudah bisa dipilih oleh kalian ya. Jadi nggak terjebak lagi di situ ya. Karena itu mempengaruhi tadi keuangan dan karir dan bisnis itu tadi gitu. Jadi kalau kalian masih trap di situ, masih terjebak di antara dua hal itu, ya nanti susah sendiri gitu ya pesannya. Oke, kemudian ada Six of Swords atau Six of Cups. Ya, Cups itu adalah energinya kalian, Pisces. Gini, yang tampak ya, itu tampak lebih menyenangkan atau lebih bagus dibandingkan yang kalian hadapi. Seperti gini, rumput tetangga lebih hijau dibandingin rumput sendiri.
Oke, ini energi yang saya lihat di minggu pertama. Kalian membandingkan, itu sebabnya ada Two of Swords. Kalian membandingkan rumput di halaman sendiri dengan rumput di halaman tetangga yang tampak lebih hijau. Pertanyaannya, benarkah demikian? Ya kan? Oke, selanjutnya Temperance. My dear Pisces, banyak hal yang harus dipertimbangkan dari sekedar melihat rumput tetangga lebih bagus. Oke. Karena sebenarnya itu hanya point of view aja, cara kalian memandang yang terjadi di luar sana dengan yang terjadi di kehidupan kalian. Apa yang nampak bagus di sana, kalian compare di sini. Padahal nggak kayak gitu ya. Ini energi di minggu pertama, kalian melihat yang lain lebih bagus dibandingin dengan kalian. My dear, saya mau bilang nggak kayak gitu. Hidup kalian juga bagus, cuma kalian nggak lihat itu. Coba dipertimbangkan, bener nggak perasaan itu? Jangan-jangan hanya karena kalian selalu menyenangkan orang lain dan kalian lupa dengan diri sendiri, akhirnya rumput tetangga lebih hijau dibandingin rumput di halaman sendiri. Gitu. Semoga make sense. Something wrong with this video? I don't know. Oh, it's okay. Never mind. Ada King of Pentacles sih. Keuangan kalian bagus. Ace King. Bagus. Kehidupan kalian bagus. Tapi kenapa kalian beranggapan bahwa kehidupan orang lain lebih bagus dari kalian? Come on, Pisces. Bersyukur, apapun itu disyukuri. Enggak lebih bagus orang lain hidupnya. Sama aja menyulitkan, banyak masalah dan lain sebagainya. Hanya kan kalian nggak merasakan karena kalian bukan orang tersebut. Gitu ya. Oke, so di minggu-minggu pertama, pertimbangkanlah semua itu. Bahwa itu bukan hal yang harusnya bikin kalian iri. Enggak. Bikin kalian akhirnya terjebak di antara perasaan kayak kok gini banget hidup gue, hidup orang enak gitu. Enggak gitu. Hidup kalian juga bagus. Bagus, syukurin aja. Oke. Ada Six of Swords. Memang perlu hati-hati dengan beberapa orang yang mungkin tidak suka dengan kehidupan kalian dan berusaha membuat kalian jatuh atau membuat kalian ngerasa nggak bahagia. Ya udah, itu memang udah dari sononya itu orang kayak gitu. Jadi ya tetaplah bersyukur dengan apa yang kalian punya, Pisces. Karena semua itu luar biasa dan sudah dituliskan di dalam jalan hidup kalian gitu. Dan itu sempurna karena Tuhan yang nulis kan, bukan manusia. Oke, minggu pertama. Minggu kedua ada The Wheel atau Wheel of Fortune-nya terbalik. Di minggu kedua beberapa kesulitan karena tadi di akhir minggu pertama ada orang-orang yang iri dengan kalian dan itu menyulitkan kalian. Yep, it's okay, hadapin aja ya, apapun itu. Ada The Death tapi terbalik, belum selesai. Masalahnya belum selesai, masih harus ada kalian nguplek di situ di masalah yang sama. Ya, apa sih? Lagu lama kaset baru katanya gitu. Masa iya lagu lama kaset baru? Maksudnya masalahnya masih yang itu-itu juga gitu. Cuma waktunya aja yang baru. Mungkin kemarin bulannya apa, Februari, ini bulannya Mei gitu loh. Masalahnya masih sama, nguplek di situ. Dan yang perlu kalian lakukan adalah ini, The Tower, right? The Tower. The Tower atau ini adalah kesempatan kalian untuk melompat jauh-jauh dari masalah yang sama. Kalau enggak nanti tetap aja balik ke situ lagi. Tapi The Tower juga berarti ada kejutan yang harus kalian lalui dan kalian harus benar-benar lompat dari satu hal yang udah berlama-lama membuat kalian enggak nyaman gitu loh. Pisces, jadinya ya kalian yang memberi keputusan, darling. Kalian. Apapun itu, kalian yang harus mengambil keputusan. Bukan orang lain.
ya kalian. Mau terus di situ ya udah terus aja. Tapi kalau kalian mau melompat ya dari situasi yang udah terlalu lama, mungkin situasi itu juga udah menyamankan kalian, jadi kalian susah untuk melompat. Tapi di minggu kedua, kalau kalian mau lompat, bikin perubahan. Kejutan yang terjadi dalam kehidupan kalian itu memang harus terjadi. Kalau enggak, kalian akan ada di masalah yang sama over and over again, lagi dan lagi dan lagi. Gitu. Ada 5 of chalice yang terbalik. Sudah, hal-hal yang itu tinggalin aja. Yang enggak serve kalian, tinggalin aja. Hal-hal yang bukan buat kalian, tinggalin aja. Ini terlihat kalian masih susah untuk keluar dari zona nyaman kalian. Tapi tolong di minggu kedua bulan Mei keluar dari zona nyaman kalian. Oke. Apapun kejutannya di bulan Mei minggu kedua, anggap itu bagian dari kehidupan dan harusnya membuat kalian berubah. Oke. Berubah menjadi lebih baik tentu saja. Oke, minggu ketiga Michael, thank you. Thank you. Thank you. Oh. It's too much. No, it's not. Okay. It's not too much. Minggu keempat saya pakai Good Tarot aja sekalian ya. Saya bukain deh. Thank you, Spirit Guide. Wow. Ada yang jauh? Enggak, sini doang. Oke. Kayaknya tadi ada yang ke sono deh. Enggak ya? Never mind, maafkan saya. Kadang-kadang kartunya terlalu bersemangat untuk melompat. Sword, 9 of Sword. Tadi kan ada orang yang iri, nggak suka. Jangan khawatir, di minggu ketiga selesai. Selesai masalah, karena kalian bisa mengambil keputusan yang baik. So, orang itu nggak bisa menang. Oke? 7 of Chalice, 7 of Cups. Banyak cinta untuk kalian. So, tinggalin aja orang yang iri, yang nggak suka sama kalian. Kalian bisa mendapatkan orang-orang yang memang support kalian dan mengelilingi kalian dengan cinta. That's good. 8 of Wands. Kabar apa yang kalian inginkan di minggu ketiga? Akan ada datang dan hopefully kabar baik. Ya, masih masalah masa lalu sih, masih masalah yang dulu, tapi itu kabar baik, so it's good. 10 of Swords-nya terbalik. Di minggu ketiga yang nggak enak udah mulai mereda, so akan ada hal-hal baik yang terjadi, it's good. 3 of Pentacles. Kalau kalian ingin invest di minggu ketiga, jangan dulu, usaha yang lain aja, tapi yang tidak memerlukan resiko tinggi, oke? 8 of Chalice. 8 of Chalice. Kalaupun ada yang pergi, apapun itu dalam kehidupan kalian, itu untuk kebaikan ya. Apapun itu, saya nggak bilang orang aja. Ada sebagian dari kalian yang berhubungan dengan orang, tapi ada juga yang berhubungan dengan sesuatu hal. Karena tadi kalian harus melompat dari zona nyaman kan. Nah, kejutannya itu. Dan ketika kalian melakukannya, dan ada yang pergi. So it's okay. Kenapa tidak? Kalau memang itu untuk kebaikan, kenapa tidak? Oke. Ada 8 of Earth lagi. Ini dari tadi kebanyakan 8, kemudian ada enggak sih? Sebenarnya seimbang antara semua elemen. So akhir-akhir bulan keuangan ada banyak opportunity, ada banyak kesempatan ya. Ada 2 of Fire lagi. Lagi
Oke, masih juga terjebak di dua masalah yang berbeda yang membuat kalian bingung. Kayaknya ini dibawa sampai akhir bulan nih, Pisces. Ada sih yang ditinggalkan oleh si Pisces, tapi nggak semua. Jadi ada juga yang masih berada di hal yang sama, kejebak di hal yang sama. Ini ada King of Queen sama-sama muncul, Fire, King of Queen. Oke, saya harus bacain begini. Untuk kalian yang berpartner dengan pasangan kalian, oke? Tolong dipikirkan juga emosinya, jangan terlalu diumbar karena nanti akan berpengaruh dengan kehidupan kalian. Apalagi kalau partneringnya itu nggak cuma soal karir bisnis gitu, tapi juga tentang kehidupan, tentang percintaan. So don't mix it up, jangan dicampur. Ini dari tadi ada Two of Swords-nya bolak-balik muncul. Kayaknya itu yang jadi pangkal permasalahannya, antara professional life dengan personal life itu mixed up. Makanya dua kartu ini muncul secara berurutan, dan ini berhubungan dengan emosi kalian. Ya, karena hubungan percintaan dan professional life itu kalau kecampur dan tidak pada tempatnya, nanti bikin kalian bingung gitu loh, Pisces. Bikin kalian ngerasa terjebak gitu. Ya, sebaiknya sih antara personal life dengan professional life itu dipisah. Tapi kan nggak bisa, ya kadang-kadang nggak bisa begitu juga. Akhirnya tercampur juga, dan itu yang menjadikan masalah gitu. Dan itu bottom line dari bulan Mei. Percampuran antara professional life dengan personal life. Oke, seperti itu ya untuk Pisces. Sekarang saya bukakan beberapa kartu oracle message, so ini bisa jadi message untuk kalian. Hopefully semoga resonate ya. Tentu saja tidak resonate untuk semuanya karena energi orang banyak yang terbaca, dan ini adalah kartu self healing, apa yang harus di healing dari kalian. Dan yang selanjutnya ada message from Archangel. Di luar hujan. Ini masih pagi banget loh. Orang-orang mungkin baru bangun untuk sahur. Saya udah bikin konten. Udah mandi pula. Oke, Pisces from Archangel, apa pesannya? Kemudian life purpose, apa pesannya? Okay, I think I know then apa yang terjadi. Message from Angel and Monology Oracle card yang terakhir. Oops, you want this? Fine. Self healing, how teachable are you? Kalian harus belajar loh dari pengalaman. Tampaknya kalian selalu terbawa situasi, terbawa suasana, dan nggak belajar dari pengalaman. Itu yang harus jadi fokus kalian ya, terutama di bulan Mei ya. Belajar dari pengalaman, my dear. Oke. Ada outdoors dari Archangel Jophiel. Ini biasanya bicara tentang pergi keluar, kemudian jalan-jalan lah, ngelihat alam supaya nggak stres, karena lumayan stressful ya bulan Mei untuk kalian yang Pisces. So bisa keluar lah ya, jalan-jalan di rumput gitu. Apalah. Oke, ada family. Loving your friends and family is central to your life purpose. So life purpose kalian itu family ya. Oke, fine. Makanya jangan terjebak di antara personal life dan professional life. Sebaiknya itu dibalancing ya, harus seimbang atau di-separate sekalian. Kalau di mix up, dicampur aduk, nanti kalian sendiri yang stres dan pusing. Gitu Pisces. Oke. Ada Daniel, I'm the angel of marriage and I'm assisting you right now, sih tentang keluarga, married, pernikahan, hubungan. Oke, Pisces. Nah, ini kalian punya New Moon in Pisces, meditate and contemplate sih.
New Moon in Pisces tuh tulisannya. New Moon in Pisces. Kalau bisa kelihatan. Kartu kalian banget nih. Harus balik ke meditasi karena tadi stresnya itu ya. So bulan Mei adalah bulan yang agak sedikit stres lah ya untuk kalian. Tapi nggak usah khawatir, Pisces. Saya selalu bilang apa saja bisa terjadi dalam kehidupan. So nggak usah terlalu stres. Terus kalaupun kalian tahu bahwa itu nggak balance, dan dibalance dong, diseimbangkan dong. Kalau kalian tahu itu nggak bisa dicampur, dan jangan dicampur. Oke, dipisah-pisahin aja antara personal life dengan kehidupan personal dengan profesional. Gitu, Pisces. Oke, semoga pesannya sampai, semoga ada yang bisa diambil, dan semoga resonate untuk kalian. Saya tahu mungkin tidak resonate untuk semuanya ya, Pisces. Anyway, terima kasih sudah selalu ada dan support channel ini. Kita ketemu lagi di bacaan-bacaan berikutnya di minggu depan mungkin. Oke, tetaplah semangat dalam menghadapi kehidupan ya, tetaplah berbahagia dan stay healthy, wealthy. Tuhan memberkati kita semua tentu saja. Salam light, angel, and love. So bye now. Thank you.